Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadilah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Tujuan saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Ibu Zakiyah BZ, Magister Sarjana Pendidikan. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang memahami pendekatan kuantitatif dalam penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positifik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pernyataan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Dan di sini juga ada cara pandang post-positifik atau biasa juga disebut positivisme, merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa eksistensi, kenyataan, atau realitas sosial dan realitas fisik adalah independen atau terpisah, bebas, atau berada di luar dari peneliti. Oleh karena itu, siapa saja yang akan meneliti realitas tersebut dapat mengamati atau mengukurnya. Dan apabila pengamatan atau pengukurannya tidak bisa, maka hasil-hasil penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Dan juga ada cara pandang positivisme. Positivisme di sini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu asumsi bahwa realitas adalah objektif, terpisah di luar peneliti, dapat diamati dan diukur. Yang kedua, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diukur. Yang ketiga, fokus pada reduksi realitas menjadi variabel dan variabel dapat diukur dengan instrumen dan menghasilkan data numerik. Yang keempat, asumsi metodologis, proses deduktif, hubungan antar variabel, sebab akibat, desain statis telah ditentukan sebelum penelitian bebas konteks. Hasil prediksi, eksplanasi dapat digeneralisasikan. Dan yang kelima, analisis data menggunakan analisis statistika. Dan yang terakhir yaitu peranan kajian teoretik sangat dominan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Penelitian kuantitatif memusatkan perhatiannya pada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam kehidupan manusia, yang dinamakan variabel. Hakikat hubungan antar variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif, karena sasaran kajian dari penelitian kuantitatif adalah gejala. Sedangkan gejala yang ada dalam kehidupan manusia tidak terbatas, dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan hierarkinya. Penelitian kuantitatif berfokus pada variabel, bahwa sebelum penelitian dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, pengukuran terhadap gejala yang diamati merupakan hal yang sangat penting. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti, kemudian menghasilkan data kuantitatif. Dan di sini juga ada jenis-jenis penelitian.
Jenis-jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu penelitian dasar. Penelitian dasar adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan manusia, tidak untuk menciptakan sesuatu. Contohnya itu seperti pengaruh pemberian stimulus terhadap respon pada binatang. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dengan tujuan agar dapat menjelaskan sesuatu yang jauh lebih baik. Contoh yaitu pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kedua yaitu penelitian menurut metode, yaitu ada 3. Yang pertama penelitian survei. Penelitian survei yaitu penelitian dengan tidak melakukan perubahan terhadap variabel. Yang kedua yaitu penelitian ex post facto, yaitu penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematis. Yang ketiga yaitu penelitian percobaan. Penelitian dengan melakukan sebuah studi yang objektif, sistematis, dan mengontrol fenomena. Dan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi ilmiah adalah cara-cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, penyerahan, dan penjelasan kebenaran, atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan masalah. Di sini metodologi penelitian dibagi 4 macam, yaitu metode filosofi. Metode filosofi adalah suatu penelitian dengan dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Metode ini adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasar fakta-fakta. Yang ketiga yaitu metode historis, yaitu penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahnya menggunakan data-data masa lalu. Dan yang keempat, eksperimen. Penelitian dengan metode ini dalam pemecahan masalahnya adalah dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.